bagi yang sudah klik video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang seorang maestro. Tapi bukan maestro dalam bidang musik guys. Dia ini adalah seorang maestro dalam hal melarikan diri dari penjara. Bayangin guys, dia ini berhasil melarikan diri dari 4 penjara yang ada di Jepang. Bahkan, salah satu ini disebut-sebut sebagai Alcatraz Jepang. Tidak pernah ada seorang pun yang berhasil lolos dari sana. Saking hebatnya melarikan diri guys, dia ini dijuluki sebagai pria yang tidak bisa di penjara. Siapakah dia? Mau kisahnya? Just check it out. Jadi, nama dari maestro itu adalah Yoshi Shiratori. Yoshi ini lahir pertanggal 31 Juli 1907 di prefektur Aomori, Jepang. Nah, sejak kecil nih guys, Yoshi ini sudah dikenal sebagai anak nakal. Dia sering terlibat dengan kasus pencurian dan aksi-aksi kriminal lainnya. Nah, meskipun sudah menikah dan sudah punya anak, sikapnya ini tidak berubah. Dan bahkan, dia ini mulai kecanduan bermain judi. Tapi, sebagai seorang kepala keluarga, dia ini sangat sayang dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sayangnya, caranya mendapatkan uang yaitu dengan mencuri dan merampok. Bersama komplotannya, Yoshi ini sering membobol rumah orang kaya untuk mencuri. Sebenarnya guys, sebelum dia melakukan pencurian, dia ini dulu pernah bekerja di toko tahu. Dan dia juga pernah bekerja sebagai nelayan yang menangkap kepiting untuk kapal Rusia. Tapi dipikirnya capek guys, maka dia pun berhenti dan memulai bisnis sendiri. Dia sudah gonta-ganti bisnis ini, dan aku juga juga guys. Nah, dipikirnya lain nih, ya kali kalau mencuri lebih gampang ya. Pada tahun 1933, Yoshi ini ditangkap karena dia dicurigai terlibat dalam kasus perampokan dan pembunuhan. Ini adalah tuduhan yang selalu disangkal oleh Yoshi. Tapi dia akhirnya mengakui tuduhan pembunuhan yang tidak dilakukannya itu karena dia dipaksa dan disiksa. Karena kasus ini, Yoshi pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara Aomori dengan penjagaan yang ketat. Dan dari penjara inilah, Yoshi mendapatkan julukan sebagai seniman melarikan diri. Bagaimana hebatnya Yoshi ini dalam merencanakan tiap pelariannya? Just check it out! Jadi, setelah 3 tahun di penjara, Yoshi ini merasa lelah dengan perlakuan para sipir penjara yang selalu menyiksanya setiap hari. Maka, Yoshi ini pun berpikiran untuk melarikan diri dari penjara. Tapi penjara Aomori ini bukanlah tempat yang remeh. Penjagaan di sana sangatlah ketat. Tapi, setelah melakukan penelitian selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya Yoshi ini pun menamatkan celah. Ternyata guys, ada jeda 15 menit setiap pergantian petugas jaga malam dan jaga pagi. Jadi pada waktu pergantian penjaga tuh, ada jeda 15 menit ya kira-kira untuk serah terima atau mungkin memberikan laporan gitu ya. Jadi misalnya nih ya, si A tadi nih sakit makanya masuk ke ruang perawatan. Tadi nih ya si B sama si C ini bertengkar, makanya tuh mereka dimasukin ke ruang isolasi. Ya kayak gitu-gitu lah guys. Si Yoshi ini pun memulai aksinya pada pukul setengah 6 pagi dengan menggunakan sebuah kawat. Nah kawat ini guys, diambil dari sebuah ember kayu yang biasa dipakai mandi oleh para tahanan. Dan dia pun berhasil membuka pintu selnya dan semua pintu pengaman yang ada di penjara Aomori dan berhasil melarikan diri. Tapi, sebelum dia melarikan diri guys, dia ini melakukan tipuan kecil di dalam selnya. Dia mengambil balok-balok kayu dari lantai dan membuat seolah-olah dia itu sedang tidur. Dan tipuan ini berhasil mengelabui para penjaga patroli. Pagi hari, saat para petugas memanggilkan semua tahanan, mereka ini baru sadar kalau Yoshi telah lenyap dari selnya. Alarm penjara pun dinyalakan, tapi sayangnya itu sudah terlambat. 3 hari kemudian nih guys, Yoshi ini ditangkap di sebuah rumah sakit saat sedang mencuri bahan makanan. Setelah dia ditangkap, hukumannya itu lebih berat lagi, dihukum seumur hidup tanpa kunjungan. Jadi, dia ini sudah tidak bisa lagi melihat istri dan anaknya. Dan penjagaan dibuat semakin ketat lagi supaya dia ini tidak kabur lagi guys. Pada tahun 1942, 6 tahun setelah pelarian pertamanya, Yoshi ini kembali dimasukkan ke penjara Akita. Dan dia pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dari para sipir-sipir penjara. Dan bahkan, perlakuan mereka itu lebih buruk daripada perlakuan sipir-sipir penjara di penjara sebelumnya. Selain dipukuli guys, dia ini juga dipaksa untuk bekerja seharian penuh dan tidur di lantai beton pada malam hari. Memang masih dikasih kasur, tapi kasurnya itu tipis. Ini kayak di film-film doraemon gitu guys. Jadi kebayangkan kalau misalnya musim dingin, udah lantainya beton, kasurnya juga tipis, ini banget lah. Para sipir penjara di sana sudah mendengar kabar kalau Yoshi ini pernah kabur dari penjara sebelumnya.
Maka di penjara kita ini pun, Yoshi ini ditempatkan di sebuah sel isolasi dengan ukuran hanya 1 kali 1 meter. Dan bahkan sel ini hanya memiliki 2 jendela kecil yang terletak di pintu dan di atap. Untuk menjaga supaya dia tidak kabur, Denny diborgol selama 24 jam. Dan dindingnya dibuat dengan lapisan khusus agar tidak bisa dipanjat. Satu-satunya orang yang bersikap baik kepada Yoshi selama di penjara Akita adalah kepala penjara bernama Kobayashi. Nah, dia ini tidak pernah memukul Yoshi dan selalu rutin mengecek keadaan Yoshi dalam selnya. Hal inilah yang membuat Yoshi tidak patah semangat meminta pengen hidup. Pada tanggal 15 Juni 1942, penjaga itu dikejutkan dengan fakta bahwa yang ada dalam sel itu hanyalah borgol dan juga kasur. Terus Yoshi telah menghilang di tengah malam yang berbadai dan tidak meninggalkan jejak. Tapi gimana lagi Yoshi ini kabur ya guys? Ternyata para sipir ini melakukan kesalahan fatal karena menganggap borgol bisa mengangkang Yoshi. Tapi Yoshi ini kan jago dalam membuka borgol. Jadi dalam sel itu, dia bisa membuka borgolnya dan memakainya lagi. Nah, selain itu, dia ini juga merupakan seseorang yang pandai dalam memanjat dinding guys. Jadi, setiap malam saat penjaganya sedang mengawasi, Yoshi ini memanjat dinding selnya dan menggoyang-goyangkan jeruji pada atapnya hingga longgar dan akhirnya terlepas. Jadi Yoshi ini pun sisa menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Pada malam 15 Juni 1942, badai pun datang. Dan Yoshi pun berpikir, mungkin ini adalah waktu tepat untuk kabur. Di tengah badai itu, Yoshi ini menyamparkan suara langkah kakinya saat melewati atap, dan dia pun berhasil kabur dengan aman. Setelah pelariannya itu, jejak Yoshi ini hampir tidak bisa ditemukan. Hingga 3 bulan kemudian, Yoshi ini pun mengunjungi Kobayashi. Kobayashi masih ingat kan guys? Nah, dia ini pergi ke rumahnya si Kobayashi. Dan meskipun kaget nih guys, Kobayashi ini tetap menyambut Yoshi. Dia menyuruhnya masuk dan memberikannya makan dan minum, karena waktu itu Yoshi ini terlihat sedang lapar. Dan akhirnya, Yoshi pun curhat kepada si Kobayashi ini tentang alasan kenapa dia selalu kabur dari penjara. Dia itu bilang, kalau dia ini kabur dari penjara, bukan karena dia ini nggak rela menjalani masa tahanannya, tapi karena dia ini nggak tahan sama perlakuan para sipir-sipir penjara itu guys. Dia ini bilang kalau dia ini mau saja untuk menyerahkan diri, asalkan dia ini diizinkan untuk melakukan banding terhadap kasusnya, sekaligus untuk membongkar tentang betapa tidak manusiawinya sipir-sipir penjara Jepang. Sebenarnya, dengan mengajukan banding, si Yoshi ini berharap dapat mengubah sistem penjara yang ada di Jepang. Dan juga dia ini ingin mencoba untuk memperoleh kebebasan secara hukum, supaya statusnya tidak pelarian lagi. Ini merupakan satu-satunya cara agar dia dapat berkumpul bersama anak dan istrinya lagi. Dan untuk melakukan rencananya ini, dia memerlukan bantuan Kobayashi. Secara Kobayashi ini kan adalah kepala penjara. Jadi setidaknya, dia ini dapat memberikan pengaruh dan dapat membantu Yoshi untuk melakukan banding. Yoshi ini sangat percaya dan sangat berharap bahwa setelah Kobayashi ini mendengarkan ceritanya, dia mau membantunya. Tapi sayangnya, saat Yoshi ini pergi ke toilet, Kobayashi ini menelpon polisi, dan akhirnya Yoshi pun kembali ditangkap. Sakit hati si Yoshi ini guys, kepercayaannya dikhianati. Dia pun memutuskan untuk tidak akan pernah lagi percaya kepada aparat hukum. Tapi Kobayashi itu memang gak salah juga sih, kan dia ini cuma menjalankan tugasnya. Setelah ditangkap, dia pun dipindahkan ke penjara Abashiri yang ada di Hokkaido. Penjara ini dikenal sebagai neraka pada saat musim dingin. Dan belum pernah ada yang lolos dari penjara ini. Setelah dipindahkan ke penjara Abashiri, kehidupan Yoshi ini benar-benar berubah menjadi seperti neraka. Suhu di penjara Abashiri yang mencapai di bawah titik beku itu nyaris hampir selalu membuat sup miso dan kecap yang menjadi makanan sehari-hari para napi membeku. Yoshi ini dikurung di sel terbuka dengan pakaian yang minim dan tangan yang borgol. Dan perlakuan buruk dari para sipir penjara itu membuat Yoshi ini lepas kendali. Dan saking marahnya nih guys, Yoshi ini pernah menyerang salah satu sipir penjara dan berusaha untuk melarikan diri tapi gagal. Merasa depresi, si Yoshi ini pun bersumpah kepada penjaga penjara bahwa suatu hari nanti dia pasti akan kabur dari Abashiri. Dan setelah itu, dia pun menghancurkan borgol yang mengikatnya dengan tangan kosong. Melihat itu, para penjaga penjara pun menyadari bahwa dia ini nggak bisa dipakaikan borgol biasa. Pihak penjara Abashiri pun membuatkan sebuah borgol khusus yang beratnya mencapai 20 kg. Borgol ini juga dirancang khusus tanpa bom kunci. Dan borgol ini hanya bisa dibuka oleh 2 orang pandai besi yang datang tiap beberapa minggu sekali. Itu pun membutuhkan waktu 2 jam untuk membuka borgol ini.
Selain itu, sel Yoshi ini juga dibuat khusus dengan lapisan baja, dan setiap lubang jendela yang ada dibuat dengan ukuran yang sangat kecil. Dalam tahanan ini, Yoshi ini hidupnya seperti dalam neraka. Dia ini nyaris tidak bisa bergerak sama sekali karena borgolnya itu sangat berat. Bahkan untuk makan saja, dia ini harus merangkak seperti anjing. Porsi makanannya ini dikurangi menjadi setengah dari porsi yang biasanya. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh Yoshi menjadi lemah dan agar Yoshi ini tidak berpikiran untuk kabur lagi. Yoshi ini sangat senang tiap kali pandai besi datang untuk membuka borgolnya, karena dia bisa mandi dan membersihkan luka-lukanya yang sudah dipenuhi oleh belatung akibat dari borgol itu. Kondisi yang buruk itu perlahan-lahan membuat Yoshi mulai menyerah. Setengah tahun kemudian, tepatnya setelah musim dingin telah berakhir dan udara mulai menghangat, kekuatan fisik Yoshi ini pun mulai kembali. Yoshi yang sangat lemah itu pun tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Sampai pada tanggal 24 Agustus 1944, seorang sipir yang sedang mengetik dokumen dalam kantornya mendengar suara aneh, mirip suara langkah kaki di atas atap. Maka dia pun memutuskan untuk mengecek sel tahanan. Nah, sampai dalam sel tahanan Yoshi, dia ini sangat kaget melihat Yoshi itu sudah gak ada. Yang ada hanyalah pakaian tahanan yang sudah dilipat dengan rapi dan borgol yang sudah dilepas. Jadi pas saat kabur, Yoshi ini hanya mengenakan pakaian dalam, guys. Tapi, bagaimana si Yoshi ini kabur lagi ya, guys? Padahal kan dia sudah diikat dengan borgol yang tidak bisa dibuka. Dia pun juga dikurung dalam sel yang tidak bisa ditembus. Mau tahu kisah selanjutnya? Ditunggu part 2-nya. Oke guys, sekian dulu cerita dari saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share, dan subscribe and press notification agar kalian tahu informasi terbaru saya.